Baik sahabatnya, kita masih di Talking Line dan masih bersama kantor Bea Cukai Surakarta di Talking Line edisi kali ini hari Kamis 10 Februari 2022 masih bersama Bapak Agung dan juga Bapak Sugeng sudah hadir di studio TA. Tadi sudah diperkenalkan juga, dibahas juga tugas fungsinya, ekspor itu apa, terus barang-barang yang boleh diekspor itu apa. Namun kita pengen tanya nih, karena kalau misalnya yang menjadi orang yang mengekspor berarti namanya eksportir ya Pak ya? Bener Ya, gak sih? Betul ya? betul betul. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih tahu mungkin syarat-syaratnya nih kalau misalnya kita mau menjadi eksportir nih? Siapa yang mau menjawab? Boleh boleh. Bapak Agung Coba silakan. saya dulu, nanti mungkin Pak Sugi bisa nambahin. Menambahkan ya, boleh. Nah, eksportir itu adalah satu entitas ya kalau kita bilang. Jadi ada kalanya atau ada ketentuannya bahwa mereka itu harus menjadi entitas yang legal dulu, yang Oke, resmi legal, dulu kan resmi ya. gitu. Nah, di Kementerian Perekonomian ya sudah dulu diinisiasi oleh mereka bahwa harus ada izin dulu. Oke. Kalau dulu kan perizinan itu banyak sekali gitu Iya. kan. Nah, sekarang sudah semakin dipersempit ya, yang bisa didapatkan pun sudah melalui online gitu, Iya, yang betul. namanya online single submission. Nah, jadi mereka sudah bisa mendapatkan perizinan itu melalui online. Kemudian perizinan itu yang didapat adalah nomor induk berusaha atau NIB ya. Nah, cuman setelah itu memang ada satu komitmen atau beberapa komitmen yang harus dipenuhi. Nah, ini biasanya didapatkan dari dinas-dinas terkait di mana eksportir tersebut ada. Oke. Nah, seperti itu ya. Ada IUI, ada izin usaha yang lainnya, yang tentu saja jangan lupa ya NPWP. Nah, Itu wajib ya, Pak ya? Iya. NPWP suatu kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu demi terlaksananya Betul. pembangunan Indonesia. Indonesia. Kalau orang dulu bilang begitu gitu kan. Nah, ya, seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang harus ada NIB-nya, surat izin usaha, terus NPWP juga ya, Pak ya, terus ada izin usaha industri juga ya. Iya, Itu yang memang betul. harus dipersiapkan untuk menjadi eksportir ya. Iya, Mungkin iya. syarat-syaratnya begitu ya, Pak Sugi ya. Mungkin Ya, ada yang ditambahkan nggak Pak sedikit Sugi? menambahkan. Mungkin kalau terkait dengan NPWP ini kan sudah menjadi kesepakatan Mbak Dila ya, Iya. sebagai single identity. Jadi setiap pelaku Betul. usaha yang ada di Indonesia memang diharapkan itu memiliki NPWP. Itu sebagai single identity di mana mereka akan melakukan kegiatan terkait dengan perpajakan maupun terkait dengan pabean. Iya. Jadi ini kalau misalnya mau jadi eksportir kok NPWP nggak punya ya susah. Iya, betul. Karena sebagai parameter atau kriteria terkait dengan data yang nanti ada di sistem bea cukai maupun sistem yang pajak, NPWP ini sebagai parameter utama atau kunci utama gitu. Artinya kalau misalkan sudah punya NPWP ternyata kevalidannya tidak sah, misalnya udah lewat, udah kadaluarsa, udah nggak berlaku lagi oleh yang bersangkutan. Ini juga nggak akan bisa dipakai untuk kegiatan ekspor maupun impor. Jadi itu yang paling utama juga sebagai single identity. Oh, oke. Itu Terus yang ini kemudian Mbak Dila, kalau yang terkait dengan usaha yang mungkin dia tidak industri ya, mungkin trading atau perdagangan ya, mungkin izin yang terkait ya SIUP, surat izin perdagangan dari dinas terkait. Itu mungkin tambahnya Mbak Oke, Dila. jadi memang yang paling utama kita harus punya NPWP juga ya Pak ya. Itu yang paling istilahnya Ya. single identity-nya kita Ya. ya. Tapi mungkin ada beberapa juga nih Pak, kayak misalnya usaha-usaha online yang ada menjamur kan di Indonesia banyak nih Pak ya. Ya. Bahkan banyak juga mereka mengirimkan barang juga mungkin ke luar negeri gitu kan. Ya. Cuman ada beberapa mungkin yang memang belum mengurus NPWP-nya atau mungkin tidak rutin membayar pajak, itu juga berkaitan gak sih Pak sebenarnya? Iya, jadi NPWP itu apa ya? Ini antara ada satu kewajiban Iya. pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Wajib Ini pajak saya ini. kira satu hal yang lain, tetapi antara kepabeanan dan perpajakan, yaitu dua hal yang kemudian sudah dijadikan menjadi satu. Saling terikat ya, Pak, ya? Harus saling terikat ya kan. Nah, di kepabeanan ini kan juga
orang berusaha kan, Betul. usaha impor, usaha ekspor Betul. misalkan kan. Nah, ini dalam memenuhi kewajiban pajak oleh eksportir ini, maka semua harus dipenuhi. Dipenuhi ya, Seharusnya Pak, ya. orang yang berusaha bila taat pajak ya harus Betul. punya NPWP. NPWP. Ingat, begitu. orang bijak taat pajak ya, Pak ya. Begitu. Jadi semuanya bisa lancar, bisa mengekspor hasil barang usahanya ke luar negeri juga ya, Pak ya. Dan ingat, pajak itu kan untuk kita. Iya, balik ke Semua, diri kita juga ya. ya. Bisa kita nikmati juga buat masyarakat Indonesia. Betul sekali. Oke, nah mungkin sekarang juga nih Pak Agung dan juga Pak Sugi ya, karena tadi juga udah dikasih tahu nih syarat untuk jadi eksportir seperti apa. Nah, tadi udah disampaikan barang-barang yang boleh ya dikategorikan untuk dikirim ke sana. Nah, ada nggak sih mungkin bisa disampaikan untuk yang terkena bea-nya itu yang untuk keluarnya ini berapa nih? Yang berkaitan dengan barang ekspor tersebut. Pak Sugi mungkin yang mau menjawab. Makasih Mbak Dila. Jadi mungkin tadi yang pertanyaan di awal tadi kan ya, mungkin terkait dengan komoditi barang yang mau diekspor itu apa. Tadi saya sebutkan yang secara umum atau mungkin yang nanti masuk kategori larangan atau pembatasan. Nah, yang Mbak Dila tanyakan tadi terkait dengan biaya keluar, ini mungkin kalau secara kategorinya masuk ke barang yang pembatasan ya. Artinya mereka untuk bisa mengekspor itu tadi harus memiliki izin tertentu, kemudian atas barang yang diekspor dia akan dikenakan namanya biaya keluar. Tapi ini tidak semua Mbak Dila. Kalau yang sejauh saya tahu untuk sampai saat ini itu hanya untuk komoditi barang tertentu. Misalnya terkait dengan produk CPO dan turunannya. Ini yang secara pengenaan biaya keluar memang dominan sebagai penerimaan biaya keluar paling utama di Indonesia Mbak Dila. Kemudian ada yang terkait dengan barang mineral, barang-barang tambang gitu. Kalau yang dulu itu mineral mentahnya diekspor itu terkena biaya keluar. Kalau sekarang kan ada kewajiban mereka harus memiliki smelter untuk yang perusahaan tambang. Jadi kemudian mereka harus mengolah lebih lanjut. Nah, nanti terkait dengan treatmentnya untuk masing-masing kategori barang tadi itu akan ada layer-layer atau mungkin persentase tertentu yang menentukan berapa biaya keluarnya. Kemudian ada kayu dan kulit, kemudian ada yang terkait dengan biji kakao. Sampai saat ini hanya beberapa item tadi Mbak Dila yang dikenakan dengan biaya keluar, dan tarifnya pun situasional, artinya ditetapkan secara periodik 1 bulanan oleh Kementerian Perdagangan yang menentukan berapa tarifnya. Jadi biaya cukai sekali lagi hanya ngikutin apa yang diatur atau yang ditetapkan oleh instansi terkait. Itu mungkin Mbak Dila. Jadi memang untuk biaya keluarnya situasional juga ya Pak ya. Jadi memang bagaimana aturan dari pemerintah sendiri nanti baru bea cukai yang akan istilahnya menjadi perantaranya ya Pak ya, gitu. Oke, nah untuk kalau misalnya tadi kita kembali lagi nih Pak, dia juga belum pengen nanya juga kalau misalnya untuk jadi eksportir sendiri, tadi kan udah disebutkan nih apa aja yang harus dilengkapi. Itu kalau misalnya kita mau mendaftarkan tersebut itu emang apa harus melalui online atau bagaimana kalau sekarang nih Pak? Ini yang untuk menjadi syarat untuk menjadi eksportir itu, untuk kelengkapan data-datanya itu dikirimnya bagaimana nih Pak? Mekanismenya maksudnya. Nah, nanti bisa disampaikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Nah, itu yang namanya registrasi kepabeanan. Nah, ini bisa disampaikan secara online untuk bisa mendapatkan informasinya, bisa ke website Bea dan Cukai ya, www.beacukai.go.id ya. Dan ingat selalu di sana NPWP sekali lagi. Apabila kita ingin melakukan registrasi kepabeanan, entah kita mau menjadi importir ataupun eksportir, di sana dipersyaratkan NPWP. Tidak ada NPWP tidak bisa. Tidak bisa ya Pak ya. Eksportir. NPWP-nya tidak valid seperti tadi yang disampaikan Pak Sugi, juga akan dipertanyakan lagi. Jadi itu menjadi filter yang pertama. Dan kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sudah integrated, sudah nge-link. Begitu NPWP kita ketik, yang nanti akan nongol informasi terkait dengan perusahaan, terkait dengan orang yang sudah didaftarkan NPWP-nya tersebut. Termasuk statusnya ya Pak ya, masih aktif ataupun mungkin non-aktifnya gitu ya. Nanti akan
terlihat dengan jelas ya. Ya. Oke, nah Boleh nambahin Mbak Iya, Dila boleh. sedikit. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana gitu kan ya. Tadi seperti yang sudah Pak Agung jelaskan, NIB itu sekarang jadi syarat utama. iya. Dan oleh pemerintah dalam hal ini sudah semakin dimudahkan untuk mendapatkan NIB melalui OSS berbasis resiko. Sebenarnya kalau NIB itu konsekuensi memang di situ juga nyantumi data NPWP sebagai data utama gitu Tetap kan. ya Pak ya. Jadi pelaku usaha sebenarnya mudah dalam hal mendapatkan status legal menjadi eksportir di NIB itu sekaligus sebagai angka pengenal importir, kemudian sebagai registrasi pabean. Artinya registrasi pabean itu mereka langsung memiliki akses sebagai eksportir atau importir gitu Oke. kan. Kemudian yang ketiga sebagai tanda daftar perusahaan. Jadi 3 fungsi ini sekarang sudah menyatu menjadi NIB. Dan tadi secara sistem memang benar sudah link, sudah terintegrasi antara sistemnya yang ada di OSS sebagai portal yang menghasilkan NIB terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Bea Cukai, namanya CEISA. Kemudian terintegrasi lagi dengan sistem yang namanya itu ENSW, itu sebagai portal yang menghubungkan perizinan-perizinan dari masing-masing instansi terkait. Jadi kalau apabila NIB sudah didapatkan, pelaku usaha tinggal memastikan apakah status NIB yang didapat itu sudah istilahnya sudah rekonsiliasi dengan sistem yang ada di CESA maupun sistem yang ada di NSW. Apabila sudah saling terintegrasi antara satu dengan yang lain, masing-masing pelaku usaha itu sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Seperti itu Mbak Dila. Oke, jadi seperti itu lebih jelasnya ya Gi ya Pak Sugi ya. Baik, mungkin boleh dijelaskan juga nih sama sahabat TA untuk dokumen-dokumen persyaratan dokumen-dokumen ekspornya ini apa saja nih Pak? Bagaimana? Iya, untuk dokumen ekspor ya. Nah, tentu saja ya ada invoice, itu kan packing list, jadi kemasannya bagaimana, dari apa kemasannya dan seterusnya. Kemudian tentu saja harus ada pemberitahuan ekspor barang atau kalau di dalam istilah kepabeanan kami namakan sebagai BC30. Nah, tapi sekali lagi PEB ini dikecualikan apabila eksportir mengirim barangnya lewat kantor pos tapi di bawah 100 kg. 100 kilogram, Itu tadi, oke. oke. Kemudian tentu saja kalau ada PEB nanti akan ada nota persetujuan ekspor ya. Ini satu integrasi antara PEB dan NPE ini sudah menjadi satu integrasi gitu kan. Nah, kemudian juga apabila kita mengirimkan barang ke luar negeri itu pasti ada namanya bill of lading atau yang biasa kita sebut BL. Ini bila kita lewat laut, kapal dengan menggunakan kapal. Ada yang namanya RW bill apabila pengirimannya nanti lewat udara, by air. Nah, itu kita namakan sebagai RW bill atau AWB biasa disingkat gitu. Oh gitu, berarti memang ada pemisahan sendiri ya Pak dokumennya dari yang melalui darat, melalui udara dan juga tadi melalui pelabuhan tadi ya Pak ya. Oh, oke. Jadi, Karena kenapa perlu bill of lading BL atau RW bill atau AWB? Itu karena dua dokumen ini adalah dokumen yang secara internasional diakui sebagai bukti kepemilikan. oh itu sebagai bukti kepemilikannya ya Pak ya. Bisa saja sebagai bukti kepemilikan atau entitlement. Oh oke, jadi memang ini perlu diperhatikan juga berarti ya Pak ya. Wah, perbedaannya ya. harus itu. Baik, kalau untuk metode pembayarannya sendiri nih dalam ekspor sendiri itu ada letter of credit. Nah itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin Bapak Sugi bisa menjelaskan. Baik, kalau terkait dengan mekanisme pembayaran nih, transaksi ya, ini sebenarnya lebih ke internal perusahaan eksportir dengan pihak buyer di luar negeri ya. Artinya dari kami Bea Cukai pun juga tidak menentukan harus dengan mekanisme atau dengan term yang mana gitu kan. Jadi keleluasan itu diberikan kepada mereka pihak-pihak eksportir dan kepada buyernya. Ini kesepakatan perjanjian yang mereka buat. Jadi sebenarnya kalau secara perdagangan internasional banyak termnya Mbak ya, ada mungkin belasan pilihan yang mereka bisa lakukan terkait dengan titik serah yang akan disepakati menjadi titik
apa namanya itu, atau letak pertanggungjawaban itu di antara pembeli atau penjual gitu kan. Oke. Itu yang mereka akan sepakati. Di mana misalnya kalau kesepakatannya di gudangnya punya eksportir, nah itu nanti juga ya akan menjadi dasar mereka dalam melakukan transaksi apa terkait dengan apa pembayaran dan yang lainnya. Atau mungkin terkait dengan posisinya di pelabuhan eksportir atau pelabuhan di negara tujuan. Nah, itu tergantung kesepakatannya, Mbak. Seperti Oke, itu. berarti memang ini dalam garis bawahnya adalah tergantung kesepakatan tersebut ya Pak ya. Iya, heeh. Kesepakatannya baik. Bapak Sugi, Bapak Agung, kita break lagi ya untuk nanti masuk ke sesi ketiga ini sahabat TA. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap stay Oke. tune terus di Talking Line untuk kali ini ya. Karena nanti Dila bakalan balik lagi bersama kantor Bea Cukai Surakarta. Tetap di Talking Line.